Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi Ibu, calon-calon apa ini? Calon tamu Allah. Insyaallah. Pada pagi hari ini tanggal 2 Agustus 2023 kita melakukan langkah awal menuju ke Baitullah insyaallah. Ini semuanya mau fokus ke umrah apa ada yang mau semuanya insyaallah. Amin insyaallah, nggih. Oke, sebetulnya materi yang saya sampaikan ini mungkin sebagian sudah pernah kita lakukan. Cuma karena paham belum fokus gitu ya. Di intinya langkah-langkah yang saya sampaikan ini adalah amalan-amalan sunnah yang seharusnya setiap kita mengamalkannya. Insya Allah kalau kita mengamalkan dengan fokus, insya Allah Allah akan memudahkan. Apalagi kalau yang sudah fokus ingin ke Baitullah, makanya di flyernya temanya kan 99 hari menuju Baitullah. Dan ini sudah pernah saya praktekkan sendiri. Tahun 2018 bulan Juni teman saya kakak lihat yang di perkuliahan datang ke Padi untuk menyampaikan program umroh. Waktu itu saya untuk daftar itu aja bulan Juni daftar, tapi belum punya uang. Berangkatnya pertengahan Desember, tanggal 15 Desember. November harus lunas. Bismillah saya daftar, kemudian mengikuti kajian-kajian ini, langkah-langkah menuju ke Baitullah. Terus saya mengajak teman haji dulu. Ada 2 keluarga yang ikut, tapi dari keluarga ini ada berapa itu? 7 orang. Akhirnya ini materi saya sampaikan kepada mereka. Ya, yang suami istri saya bilang, ya nanti kalau memang taspenku cair saya akan ikut berangkat. Udah gak usah nunggu taspen cair, insya Allah sebelum taspen cair jangan sudah lunas. Benar itu. Dilunasi tanpa menunggu taspen. Kemudian mereka bertujuh sudah daftar, saya belum. Yang kemudian perlengkapan sudah dikirim, koper perlengkapan umroh itu sudah dikirim, saya baru daftar. Bulan Juli kalau nggak salah itu, Juli atau Agustus baru daftar. Padahal waktu itu 27,5 juta itu sangat, bagi saya masih sangat banyak sekali. Nah setelah saya daftar, orang tua saya tahu, ibu saya tahu, ibu bilang, tahu haji, tahu umroh nggak usah, ya beli aja kendaraan, kan kamu kan butuh kendaraan buat riwa-riwi. Terus saya matur, kalau nak pulau tembas kendaraan, betul sakit umroh, tapi nak pulau umroh, insya Allah mungkin pada umroh sakit tembas kendaraan. Walaupun kendaraannya sudah sepuh, kendaraannya penter ya, alhamdulillah setelah umrah 6 bulan kemudian bisa beli penter. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga yang ingin lunas hutang. Materi ini pernah saya sampaikan hanya 1 kali, jadi belum semuanya, hanya 1 kali, beberapa poin di Masjid Al-Ikhlas
ngagul. Waktu itu yang datang cuma 4 orang, 4 atau 3 orang. Dan ini diamalkan nggak lama, nggak sampai 1 bulan. Itu ada teman lamanya yang menelpon, ujuk-ujuk tuh kirim uang yang bisa untuk melunasi hutang dan untuk membayar uang kuliah anaknya. Jadi tidak harus dari gaji atau dari penghasilan kerjaan kita. Jadi Allah mengirimkan rezeki yang kadang kita tidak sangka-sangka, tidak kita pikirkan. Oke. Umur kita di dunia ini pendek. Itu pun hanya sendaguro, lagi main-main. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Surah Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendagurau dan main-main. Tentang umur umat Muhammad, Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lebih dari itu, yang melampaui 70 itu jarang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Shahihah. Kehidupan akhirat itu yang sebenarnya, maka haruslah menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan. Allah berfirman, "Wa innad darul akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 64. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdas, adalah orang yang menghitung modal dan untung atau rugi dirinya dan beramal dengan niat untuk keselamatan dan kebaikan setelah kematian. Jadi kalau orang bekerja siang malam hanya ngurusi uang, ngurus duit, itu bukan orang cerdas, berarti orang tidak cerdas. Jadi orang cerdas itu bekerja di sini tapi untuk kebahagiaan nanti setelah kematian. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 untuk orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang pertama diperintah untuk takwa, yang kedua diperintah untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan hari esok. Nah, sudah apa belum? Kita yakin sudah, tapi sudahkah maksimal? Nah, sudah sebanding apa belum dengan nikmat Allah yang kita terima? Kadang-kadang manusia itu sudah menyadari, sudah yakin kalau semua kenikmatan ini yang memberi Allah. Jadi kenikmatan kehidupan, kenikmatan yang banyak sekali lah, nggak bisa kita hitung. Tapi ketika berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya.
Seruan dan panggilan untuk hidup dengan iman dan Islam yang kafah agar untung dan tidak merugi. Surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara utuh, secara universal. Jangan dipilih-pilih. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, sudah tahu kalau setan itu musuh, tetapi banyak orang yang mengikuti setan daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan setan sudah iblis ya, sudah bersumpah kepada Allah akan menjerumuskan semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya. Di dalam sumpahnya itu iblis mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang yang ikhlas tidak bisa dijerumuskan oleh iblis, oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fi su'al Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Qala ya Muhammad mal Islam. Jibril bertanya, wahai Muhammad, Islam itu apa? Qala an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu engkau harus bersaksi, berikrar. Di sini bersaksi bukan saksi seperti di pengadilan, tetapi artinya berikrar dengan kemantapan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan berikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, wa antuqimas shalah, dan hendaknya engkau mendirikan sholat. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang sholat itu selalu menggunakan kata mendirikan, bukan melaksanakan. Nah, ini artinya sholat yang kita laksanakan harus kita berupaya untuk sebaik mungkin, ya, sesempurna mungkin. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, khusyuknya. Walaupun khusyuk itu memang berat, sulit sekali. Ya, kadang-kadang pikiran ini masih apa? Masih memikirkan keduniaan. Di awalnya sudah dikhusyuk-khusyukan, Allahu Akbar, sampai merem-merem. Fatihah belum selesai sudah ingat macam-macam. Ingat nanti jam 9 ada kajian. Nanti siapa saja yang datang ya. Seperti itu. Nah itu karena pintarnya setan apa karena kelemahan kita? Ya, ada apa namanya? Kisah teladan tentang kekhusyuan yang sangat luar biasa. Ada seorang tabi'in. Tabi'in itu anaknya sahabat atau muridnya sahabat. Namanya Urwah, ya, Urwah bin Zubair bin Awam. Ya, sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam. Punya anak namanya Urwah. Urwah ini dia seorang ulama ahli fikih ya, zaman dulu. Dipanggil oleh gubernur. Di perjalanan kakinya kesandung. Dia mengajak anaknya, anak laki-lakinya.
kakinya kesandung, terus sakit bengkak. Nah, akhirnya sampai ke tempat gubernur, anaknya laki-laki ini suka kuda. Dia lihat kuda, pegang-pegang kuda, di apa? Disepak itu, ditendang kuda meninggal anaknya. Ya, jadi dalam satu perjalanan, Waalaikumsalam. Dalam satu perjalanan 2 musibah. Ya, anaknya meninggal dan kakinya bengkak. Akhirnya dipanggilkan dokter oleh gubernur. Ternyata tidak bengkak biasa, ya. Dan ternyata menurut analisa dokter ini adalah kanker atau tumor, kanker. Dan harus diamputasi, kalau tidak akan menjalar karena kankernya kanker ganas. Akhirnya ya mau nggak mau harus diamputasi. Nah, untuk proses amputasi supaya mengurangi sakit, ditawarkan oleh dokter 2 pilihan antara minum khamr atau dibius. Nah, Urwah tidak mau, tidak kedua-duanya. Tapi ini sakit, saya nggak apa-apa, udah biasa betah. Atau kira-kira proses amputasi ini berapa lama? Kalau dulu kan masih manual ya. Jadi untuk memotong kaki itu perlu peso untuk menyisihkan dagingnya. Terus gergaji untuk memotong tulangnya. Nah, itu diperkirakan umpamanya kok 3 jam gitu ya. Atau mungkin lebih ya. Ya katakanlah 3 jam. Ya sudah, saya tak sholat. Beliau sholat sambil duduk membaca surah-surah yang kira-kira selama 3 jam selesai. Tepat sekali sholat selesai, kakinya sudah putus dan tidak terasa, beliau tidak merasakan sakit sama sekali dengan sholat. Ya walaupun kakinya digerajut, jadi nggak merasakan sakit. Saking khusyuknya. Nah, namun waktu itu masih belum selesai, belum tuntas karena darahnya masih mengucur. Nah, zaman dulu untuk menghentikan kucuran darah ini disiapkan minyak goreng ya, dalam keadaan mendidih, kemudian dicelupkan gitu. Ya, akhirnya beliau berzikir ya untuk dicelupkan kakinya di minyak goreng tadi. Beliau berzikir, itu pun tidak merasakan sakit. Nah, ini contoh kekhusyuan yang luar biasa yang kita belum bisa mengikutinya ya. Bahkan copot nyamuk aja rasanya betah-betah. Yang ketiga, waktu tiaz zakah. Di Islam itu yang pertama tadi bersyahadat, yang kedua mendirikan sholat, berusaha dengan sempurna sholatnya, khusyuknya, rukuk sujudnya yang sempurna, yang lama. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, ini tentunya bagi yang kaya. Kalau yang nggak kaya, ya minimal sedekah atau infak. Yang keempat, batahujjah, haji. Nah, sekarang ini untuk ibadah haji 30 tahun lebih. Adik saya bulan kemarin baru daftar, itu masa tunggunya 31 tahun. Iya. Kalau umurnya udah 40 ya 70 tahun baru berangkat. Kemudian wa ta'tamira, ya, wa ta'tamira, dan berumrah. Banyak orang yang salah memahami bahwa mereka menganggap umrah itu tidak wajib. Yang wajib itu haji. Padahal haji dan umrah sama-sama wajibnya, ya. Sama-sama wajib sekali dalam seumur hidup. Tentunya ya bagi yang mampu, ya. Karena ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri itu umrah dulu. Itu umrahnya 3 kali sebelum haji. Beliau sudah umrah 3 kali.
Ya, makanya yang pengen haji ya umroh dulu. Terutama yang sudah daftar haji, ya, lebih baik kalau masih lama menunggunya, baik umroh dulu. Nanti di sana berdoa di tempat-tempat yang mustajab supaya dilancarkan rezekinya. Nanti pas pelunasan bisa melunasi, karena kemarin banyak yang nggak bisa melunasi, akhirnya mundur lagi. Wa taghtasila minal janabati. Yang keenam, Islam itu termasuk Islam adalah amal. Yang 5 umroh. 4 haji, 5 umroh. Yang keenam mandi besar, mandi jinabat. Yang ketujuh wa an tutimmal wudu, menyempurnakan wudu. Ya. Wudu yang sempurna, ya. Wudu kalau dilakukan dengan sempurna itu luar biasa manfaatnya. Ya, bisa menghapuskan dosa. Ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota di wajah kita, melihat, mencium, berbicara, itu rontok semua ketika membasuh wajah. Maka perlu difahami bahwa membasuh wajah itu ya harus rata. Batas wajah itu di antara tempat tumbuh rambut sampai dagu, kemudian kiri kanan ini antara telinga dan telinga. Ini harus rata semua. Dan membasuh itu harus menggunakan air yang banyak, yang mengalir. Kemudian ketika membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini rontok semuanya. Bersamaan dengan menetesnya air, itu sampai dari bawah kuku ini dosanya sudah rontok. Nah, untuk membasuh tangan yang sempurna seperti apa? Ya, ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Hai orang yang beriman, apabila kamu mau melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ini basuh tangan itu mulai dari ujung jari terus naik. Kalau sekarang pakai keran itu bisa sampai siku, sampai ke atas siku. Nah, karena tanpa sampai ke atas siku nanti membasuhnya kurang sempurna. Kadang-kadang ibu-ibu yang lengan bajunya nggak longgar. Misalkan nggak bisa sampai ke atas, bajunya dibasahi. Nah, itu termasuk ya mungkin bisa sih ya. Tapi terus nanti bahasa aku pun mulai ya. Ya, pokoknya harus sampai sini. Kadang kan nggak bisa dinaikkan namanya sampai sini, nggak mau dibasah nggak mau basah bajunya. Kemudian membasuhnya 3 kali. 3 kali kan boleh kiri kanan kiri atau kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Ya, yang lebih afdal tangan kanan 3 kali dulu, setelah 3 kali baru yang kiri 3 kali. Kemudian selanjutnya berikutnya adalah mengusap kepala. Jadi mengusap itu hanya cukup tangannya dibasahi terus diusapkan ke kepala. Kalau mazhab Syafi'i boleh sebagian, kalau mazhab yang lain semua, seluruh kepala. Kalau itu berarti sampai belakang dulu. Iya. Ya, Bapak Ibu sama aja. Jadi kalau selain mazhab Syafi'i itu harus seluruhnya. Ya, kalau mazhab Syafi'i boleh sebagian, kalau seluruhnya lebih baik. Sunnah seluruhnya. Banyak yang ketika mengusap kepala itu malah di sini itu, dan pakai air banyak gini. Ini salah kaprah karena mungkin nggak mau ngaji atau waktu ngaji itu nggak diperhatikan atau ustadz-ustadzanya tidak menerangkan tentang cara wudhu yang benar. Jadi cukup dibasahi gini ya, nggak usah gini, basahi terus diusapkan.
Karena kalau kebanyakan nanti bisa naik ketombe juga. Nah, kemudian membasuh kaki juga. Wamsahu birusikum arjulakum ila ka'bayn, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Artinya basuhnya dari bawah, ya, dari ujung jari naik sampai ke mata, minimal sampai mata kaki, ya. Lebih baik sampai minimal sampai tengah betis, karena bekas wudhu itu nanti di hari kiamat akan bersinar, sehingga Rasulullah SAW tahu mana yang bukan, itu dari bekas wudhu, dari wajah, tangan dan kakinya. Watasuma Ramadan, yang ke-8 puasa Ramadan. Nah, 8 ini adalah amalan Islam yang tidak boleh ditinggalkan jika mampu. Yang 2 tadi haji dan umrah jika mampu. Qala fa idza fa'altu dzalik fa ana muslim? Qala na'am. Jibril bertanya, kalau saya melakukan semua itu, apakah saya sudah menjadi muslim sejati? Rasulullah menjawab, iya. Qala sadaqta. Jibril mengatakan, engkau benar. Tanya jawab malah engkau benar. Ya, karena tanya bukan karena tidak tahu, tapi untuk mengajari para sahabat yang waktu itu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Ka'bah, rumah ibadah pertama dan panggilan mensegerakan haji. Surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula, yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah nama lain dari kota Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian surah Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jadi dulu di zaman Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh manusia supaya melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan sambil jalan kaki atau naik onta. Walaupun memang kurus karena perjalanan jauh, ya, ontanya kurus. Terus sekarang bukan onta yang dinaikin, apa? Burung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'jal fa innahu qad yamradul marid wa tadhillu dhallah wa ta'adudul hajah. Rasulullah bersabda, siapa yang telah berkeinginan haji, maka hendaklah ia segerakan, karena bisa jadi akan sakit, hilang kekayaannya, atau ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau sudah punya keinginan, segera daftar, ya. Karena kalau tidak segera, bisa jadi malah sakit, nggak jadi berangkat, atau uangnya hilang, atau hartanya hilang, atau mungkin ada hajat yang lain. Perintah bersiap dengan melakukan sejumlah amalan wasilah yang disyariatkan dan berbekal diri, terutama takwa, di samping mengikhtiarkan kendaraannya atau biayanya agar diberi kemampuan yang sebenarnya. Jadi persiapan untuk haji atau umrah itu
bukan hanya dana, ya, tapi yang terpenting lagi sebelum itu adalah ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu kalau ingin umroh ya bekal yang pertama kali adalah ilmu. Dengan niat taqarrub kepada Allah agar direspon oleh Allah, dengan Allah mendekat kepada kita dengan segala rahmat, ampunan, taufik atau kemudahan dan pertolongannya. Nah, jadi kita materi yang akan saya sampaikan ini adalah amalan-amalan sunnah untuk kita amalkan dengan niat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Ya, dalam hadis qudsi, kalau manusia mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat satu hasta. Kita mendekat satu hasta, Allah mendekat sedepa. Kalau kita mendekat kepada Allah sambil jalan, Allah mendekat sambil lari. Jadi yang artinya responnya Allah lebih cepat daripada yang kita lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Itu untuk mulai persiapan sampai pulang adalah antara bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau umrah sepanjang waktu tanpa ada batas. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ya, pada waktu haji, kalau sudah niat haji, terutama pada waktu memakai pakaian ihram, ini tiga ini harus dihindari. Rafas, ya, berkata jorok. Kemudian fusuk, berbuat fasik, berbuat dosa. Dan jidal, berbantah-bantahan atau berantem tukaran. Nah, ini kalau suami istri itu ujiannya, kalau umrah atau haji suami istri itu ujiannya mudah sekali tersulut emosi. Walaupun waktu di rumah ini tidak seperti itu, di sana itu salah sedikit itu pengen emosi. Iya, ujian. Hanya kalau tidak punya bekal ilmu kan akhirnya memuncak juga. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zati taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal yang berupa uang itu hanya bukan utama, ya. Yang utama adalah takwa. Kemudian surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, mampu di sini di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menafsirkannya az-zad war rahilah, bekal dan kendaraan. Az-zad yang berarti bekal yang paling utama adalah ilmu dan takwa. Rahilah yang berarti kendaraan atau biaya. Nah, sekarang amal-amal yang semoga dapat mendatangkan pertolongan Allah bagi yang ingin umrah dalam 99 hari ke depan, bagi yang ingin sukses, ingin lunas hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah hutangnya, yang ingin bangun rumah, ingin punya kendaraan atau ganti kendaraan, semoga Allah memudahkannya.
Amal yang pertama. Jadi ini amal-amal ini terbagi menjadi apa ini? 4 ya. Ada amal harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Yang pertama, amal-amal harian yang mesti diefektifkan diantaranya: 1. Mengkaji ayat-ayat dan hadis di tema umroh dan haji, serta segala yang terkait dengan keduanya dari akar perintahnya, cara mudahnya dan potensi hasil-hasil serta perubahan-perubahan besar yang bisa ditimbulkan dengannya. Karena ayat dan hadis adalah uluran tali pertolongan Allah, yang siapapun berpegang kepadanya dijamin tidak rugi dan tidak gagal. Bagaimana akan gagal orang yang ditolong oleh Allah? Jadi kalau kita mengkaji ayat-ayat hadis-hadis tentang haji, tentang rizki, tentang hutang, itu nanti Allah akan memberi pertolongan. Yang kedua, membuat daftar keinginan-keinginan baik yang bersifat permanen: iman, ilmu, mentalitas, keahlian tertentu, karya, kemanfaatan yang meningkat dan tidak putus, lengkap dengan pihak terkait, yang ingin diwujudkan melalui memenuhi panggilan Allah tersebut. Karena mereka yang punya daftar keinginan-keinginan baik melalui haji dan umrah, itulah yang diperintahkan mengsegerakan. Jadi ini biasanya di seminar-seminar motivasi itu kan disuruh menulis daftar keinginan. Inginnya apa? Terutama yang paling fokus itu apa? Ya. Kalau ingin semua ya tulis semuanya gitu. Kalau perlu ditulis, tempel di kamar, itu buka pintu kamar kalau ada tulisan itu. Jadi dengan tanpa sadar pikiran kita ke sana. Nanti menyempurnakan toharoh dan meminta takwa bagi dirinya serta kebersihannya. Terus pada akhirnya membangun bentuk dan model tertentu dirinya serta sekitarnya. Ya, menyempurnakan toharoh. Toharoh ini mencakup mandi, wudu, cuci baju, cuci piring, dan ngepel. Ya. Ini harus dipahami juga, bukan hanya wudu, tadi wudu sudah saya sampaikan, sudah mandi. Mandi ini ada yang mengajarkan kalau mandi jangan langsung mengguyur kepala, nanti bisa menyebabkan migrain atau vertigo. Ya, harusnya dari bawah gitu. Nah, yang betul bukan seperti itu. Ya, kalau Rasulullah mengajarkan pertama wudu dulu. Ya, wudu seperti wudu sempurna. Kemudian ketika mengusap kepalanya agak sambil diremes-remesin kepalanya, ya, biar rata. Jadi kepalanya nggak kaget ketika diguyur. Setelah sempurna, kemudian boleh pakai tangan atau pakai gayung, guyur kepala 3 kali. Tadi ketika wudhu kan sudah ada adaptasi nih sama badan kita. Jadi insyaallah tidak akan, karena Rasulullah mengajarkan tidak mungkin akan menyebabkan penyakit. Jadi pertama wudhu setelah sempurna, setelah wudhu selesai terus diguyur kepalanya 3 kali. Setelah itu kemudian bagian sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Walaupun dari kaki juga boleh saja, tapi kan menyalahi sunnah. Kalau sesuai sunnah tentunya ya lebih sehat. Yang kedua, insyaallah tambah pahalanya bertambah. Kalau waktunya ada yang sebelum subuh itu sudah mandi, atau yang bagusnya itu ya mandi yang paling bagus memang tengah malam. Ya, tengah malam. Ya pokoknya sebelum subuh. Di antara tengah malam sampai subuh, jam 3, jam 4, jam 2 itu udah. Mungkin pernah mendengar
kisahnya Pak B.J. Habibie itu ketika kuliah di Jerman. Ya, saingannya itu pemuda-pemudi Yahudi. Ya kan? Yang ranking 1 pemuda Yahudi, yang ranking 2 Yahudi juga perempuan, B.J. Habibie ranking 3. Sudah upaya maksimal nggak bisa mengalahkan kedua pemuda Yahudi. Ditanya malah, rahasiamu apa sih kok bisa kamu hebat ya? Rahasia kok bertanyaan itu ya. Rahasia nggak boleh tanya. Tapi setiap hari tanya terus akhirnya nggak betah disampaikan juga. Rahasianya apa? Tiap malam mandi keramas, kemudian baca Quran. Mengkafir baca Quran. Kita nggak pernah jarang atau ya pernah nggak jarang atau nggak pernah malam baca Qurannya. Iya. Dan ternyata baca Quran di tengah malam itu luar biasa manfaatnya. Akhirnya ternyata itu rahasianya. Akhirnya B.J. Habibie bisa mengalahkan mereka karena tambah tahajud kan itu. Mandi tahajud baca Quran, akhirnya ranking 1. Kemudian yang keempat, menjadikan sholat sebagai penolong dan menetapkan tempat khusus di rumahnya sebagai masjid rumah untuk sholat sunnah, tilawah Al-Quran dan lain-lain. Ya, ada ayatnya wasta'inu bis sabri was sholat, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, jadi dianjurkan di rumah ada tempat khusus ya untuk jadikan masjid. Di masjid itu adalah tempat yang dijadikan untuk sholat 5 waktu. Kalaupun di rumah satu kamar khusus ya, itu bisa dikatakan masjid. Kalau masjid berarti bisa untuk i'tikaf. Masuk musola itu kan istilah kita. Asal musola itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Ini sudah termasuk masjid. Kalau ada, saya pernah dengar kalau wanita di kamarnya itu termasuk di dalam rumah itu ya. Iya. Ya memang ada hadis yang seperti itu ya. Lebih baik di kamar khususnya daripada di kamar umum. Kamar umum lebih baik daripada di ruang tengah. Di ruang tengah lebih baik daripada di ruang yang sering didatangi orang. Di rumahnya di luar lebih baik daripada di masjid, di daerahnya, di kampungnya. Di masjid di kampungnya lebih baik daripada di masjid Nabi bersama Nabi, ya, gitu. Tapi kan zaman dulu orang kan nggak seperti sekarang, nggak suka keluar. Bagi yang tidak suka keluar, sholatnya lebih baik di dalam. Tapi kalau misalnya ingin jamaah juga tidak boleh dilarang. Di pengajian pagi kemarin apa yang sebelumnya ya saya sampaikan bahwa ada wanita zaman dulu itu yang keluarnya cuma 3 kali dalam hidupnya, cuma 3 kali kemarin. Ya. Yang ke kuburan. Nomor 5, memperbanyak sholawat. Melalui kita memperbanyak sholawat Allah atas kita, melalui kita memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad. Sholawatnya Allah itu apa? Ampunan, rahmat dan ampunan. Artinya kita diperintahkan untuk mendapatkan sholawat dari Allah. Caranya bagaimana? Dengan membaca sholawat kepada Nabi. Karena kalau siapa yang baca sholawat 1 kali kan, ya, Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat.
Dan salawat ini memang luar biasa ya. Para ulama mengatakan bahwa amal yang paling diharapkan diterima oleh Allah itu adalah salawat. Salat itu walaupun sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidak fokus pikirannya, sambil main-main, ngajak main anak-anak, itu tetap dapat pahala. Beda dengan amal yang lain, zikir yang lain itu kalau nggak fokus nggak dapat pahala. Tapi kalau selawat dapat pahala. Ya istighfar kalau nggak fokus nggak dapat pahala. Kita kalau perjalanan itu berarti sebaiknya salawat ya, bukan istighfar ya. Ya istighfar nggak apa-apa, cuma tetap kan kita artinya pikiran kita ini gitu bisa menghayati apa yang kita ucapkan. Dan banyak ya orang yang ketika di tanah haram itu tertolong dengan membaca sholawat. Yang ketika bingung itu, ada yang ketinggal pisah dengan temannya, bingung itu kemana, harus baliknya harus kemana, baca sholawat tiba-tiba ketemu temannya, ketemu orang yang bisa menolongnya. Bahkan dulu Kiai Salian namanya di Muslim, dia pernah cerita ketika beliau ibadah haji itu, entah ada kenapa itu bingung, mau balik ke maktab itu bingung, mundur sampai berapa menit nggak ketemu. Padahal itu ya bareng-bareng rombongan itu. Terus rombongannya diajak baca sholawat. Begitu baca sholawat tiba-tiba ada di depan maktab. Padahal udah lewat berkali-kali nggak ketemu maktabnya. Kemudian letakkan di hati dan lisan kita kalimat ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram ini sering-sering kita gunakan untuk berzikir. Dan tentunya harus antara lisan dan hati harus bareng-bareng ya. Lisan yang mengucapkan, hatinya fokus. Memperbanyak, yang ketujuh, memperbanyak istighfar dan taubatan nasuha. Istighfar itu bisa menghapuskan dosa apabila kita niatkan untuk memohon ampun kepada Allah dan fokus ya, pikirannya fokus minta ampun. Tapi kalau hanya dibaca kemudian nggak fokus minta maaf, minta ampunan, itu maksudnya zikir ya, tetap dapat pahala tapi tidak bisa menghapuskan dosa besar. Untuk menghapuskan dosa besar istighfarnya harus bersungguh-sungguh. Dan istighfar ini luar biasa juga. Ini terakhir ya, nanti sambung karena ada acara mau ke Jawa. Dari istighfar ini ada kisah yang sangat luar biasa tentang istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal, kenal ya Imam Ahmad bin Hanbal? Ya. Jadi ada 4 ulama yang merupakan tokoh mazhab ya, ada mazhab Maliki, Imam Malik, yang pertama mazhab Hanafi, Abu Hanifah mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, yang ketiga Imam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini pada satu ketika tiba-tiba ingin pergi dan tidak ada tujuan, nggak jelas tujuannya. Beliau kalau nggak salah tinggalnya di Basra, ya, ingin pergi ke Kufah atau sebaliknya kalau itu. Ini di kota besar di Irak. Ya, jaraknya jauh sekali, seperti Semarang, Surabaya. Tanpa ada tujuan, berarti ini seorang ulama besar. Sampai ke kota tujuan, pas waktu maghrib. Akhirnya beliau sholat maghrib di masjid itu, lanjut sholat isya. Setelah sholat isya kan jamaah pada pulang, beliau tetap di masjid. Oleh merebut masjid diusir, suruh keluar. Waktu itu sudah usia sekitar 60-an.
Dan di sana kalau orang tua kan panggilnya Syekh. Dan di sana nggak ada yang tahu kalau itu Imam Ahmad. Syekh, mohon maaf ini masjidnya mau ditutup. Pak, mohon maaf saya musafir. Izinkan saya nginep di sini. Oh, tidak boleh di sini. Pokoknya udah kesepakatan pengurus takmir tidak boleh orang tidur di masjid. Kalau musafir di sana cari penginapan. Akhirnya keluar sampai jalan. Kemudian merebutnya pulang. Dalam perjalanan pulang dia noleh. Ini Syekh tadi balik lagi ke masjid. Merebutnya balik lagi. Tarik. Ini Syekh ini gimana? Bilangin. Kalian kok ngeyel, nggak boleh tidur di masjid. Pokoknya harus keluar. Tarik sampai ke jalan. Kebetulan di dekat masjid ada kedai roti. Ya, kedai roti. Pemilik kedai roti ini tahu itu ada orang tua kok ditarik-tarik siapa. Terus panggil saya sini aja saya. Kebetulan saya sendirian ini kan bisa nginep di sini. Nah, akhirnya Imam Ahmad masuk ke kedai roti. Diperhatikan orang ini yang penjual roti ini setiap bikin adonan roti selalu baca istighfar. Jadi kedengar astagfirullah. Melayani yang gitu. Pokoknya setiap langkah selalu baca istighfar. Nah, setelah selesai toko ditutup, terus bincang-bincang, Imam Ahmad bertanya, tadi saya perhatikan jangan kok selalu baca istighfar ya. Iya. Ini setiap waktu. Iya, setiap waktu saya baca istighfar. Sejak kapan? Wah, sudah lama sejak saya buka kedai ini. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Terus manfaatnya apa yang jenengan rasakan? Ya, alhamdulillah semua hajat saya terpenuhi. Semua keinginan saya terpenuhi kecuali satu. Imam Ahmad kan penasaran apa yang satu yang belum terpenuhi. Saya itu cara sekarang bahasanya ngefan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya itu rindu dengan beliau, pengen ketemu. Sampai sekarang sampai usia saya segini ini belum di pertemuan dakwah dengan Imam Ahmad. Ada di depannya. Insyaallah. Akhirnya Imam Ahmad kan takbir, Allahu Akbar, astagfirullah, Masya Allah. Jadi gara-gara istighfar jenengan saya keroyo-royo dari Basrah ke sini, ya, yang nggak punya tujuan apa-apa. Dan karena istighfar jenengan, tapi saya tarik oleh merebut masjid. Dan saya ini yang nggak mau buka kartu ya, nggak mau buka. Tapi karena apa? Karena tadi orang itu baca istighfar yang ketemu Imam Ahmad, akhirnya beliau anakku saya Ahmad bin Hanbal. Akhirnya bertangisan ke. Itulah luar biasa istighfar. Apabila dibaca terus menerus, maka Rasulullah bersabda, man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhrajan wa hadisnya. Intinya di sini mungkin ada ya. Siapa yang melanggengkan istighfar? Nah, Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kesulitannya, dan Allah akan mengganti kesusahan dengan kebahagiaan, dan yang ketiga Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi itu amalan tadi, beberapa amalan yang saya ulangi lagi. Membuat daftar keinginan ditulis. Kemudian yang kedua toharohnya, wudunya, mandinya. Jadi ketika mencuci baju ini supaya hati-hati. Di mencuci baju itu jangan airnya dulu. Kalau pakai ember itu bajunya dulu, masukkan baru air datang belakang. Tidak boleh terbalik. Terus apa tadi? Memperbanyak sholawat. Ya, sholatnya supaya diusahakan bisa khusyuk, bisa sempurna, jangan buru-buru. Terus memperbanyak sholawat dan memperbanyak baca ya dzal jalali wal ikram, memperbanyak istighfar. Kalau bisa istighfar setiap saat.